sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang fikih muamalah dan segala ruang lingkupnya. Yang pertama, fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum. Yang kedua, muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Yang ketiga adalah ruang lingkup muamalah. Fikih muamalah membahas masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu pengertian amwal dan segala ruang lingkupnya. Amwal itu dinamai benda atau harta yang dapat dimiliki, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Yang selanjutnya adalah ruang lingkupnya. Hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat, bisa saja disodakohkan. Selanjutnya membahas tentang makna akad dan segala ruang lingkupnya. Akad yaitu penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad, dan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad. Sekarang menjelaskan tentang bai dan segala ruang lingkupnya. Bai adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Ruang lingkupnya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sekarang bab kelima yaitu ijarah dan ujarah dan segala ruang lingkupnya. Ijarah adalah akad sewa antara pemberi sewa dengan pihak yang menyewa. Dan selanjutnya ujarah atau upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa. Ruang lingkup yaitu ragam akad ijarah dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama akad ijarah atas barang dan yang kedua ijarah atas jasa. Yang bab keenam adalah ariyah dan ruang lingkupnya. Ariyah adalah memberi manfaat atau menerima suatu manfaat dari benda yang halal yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa imbalan. Ruang lingkupnya yang pertama adalah lalai dalam menjaga barang pinjaman pada saat dimanfaatkan atau disewakan. Yang kedua, menggunakan barang tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu harat dan ruang lingkupnya. Secara etimologi, harat berarti potongan atau harta yang dibayarkan kepada muqtarid atau yang diajak akad. Secara istilah, harat ialah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang. Selanjutnya ruang lingkup, mukhrid atau muqtarid. Yang pertama adalah mukhrid. Hak mukhrid adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjam oleh muqtarid. Yang kedua, kewajiban mukhrid diantaranya yaitu mukhrid tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan. Yang muqtarid itu adalah hak muqtarid adalah menerima barang yang dipinjam dari mukhrid. Yang kedua, kewajiban muqtarid diantaranya yang pertama, muqtarid wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu bab ke-8,
Rahen dan ruang lingkupnya. Rahen adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Ruang lingkupnya di dalam rahen atau gadai ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar rahen tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam. Ada beberapa rukun rahen, yaitu antara lain harus ada akad dan ijab qabul. Selanjutnya yang ke-9, syirkah dan ruang lingkupnya. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersekutu atau berserikat. Yang secara bahasa, syirkah adalah percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Misalnya seperti persekutuan hak milik dan perserikatan usaha. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, syarat lafadz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang persyarikatan. Misalnya, salah seorang di antara keduanya berkata, "Kita berserikat pada barang ini, dan saya ingin engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lain." Selanjutnya yang bab ke-10 yaitu pengertian mukobaroh dan ruang lingkupnya. Mukobaroh adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Ruang lingkupnya mukobaroh merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam namun tidak memiliki tanah perkebunan. Yang bab ke-11 adalah mudobaroh dan ruang lingkupnya. Mudobaroh adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Ruang lingkupnya yaitu mudobaroh yaitu Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Selanjutnya bab yang ke-12 yaitu hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi. Yang kedua adalah sedekah, pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima. Yang ketiga adalah hadiah, pemberian tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Ruang lingkupnya adalah ketiganya adalah bentuk wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam organisasi. Yang bab ke-13 yaitu riba beserta ruang lingkupnya. Dalam pengertian, riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Yang selanjutnya ruang lingkup. Yang pertama pada kelompok utang piutang riba khoret. Yang kedua pada kelompok jual beli riba fadl. Jadi riba itu ada banyak. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu munakahat beserta ruang lingkupnya. Munakahat adalah pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, nikah berarti bersatu atau berkumpul. Kalau menurut istilah, pernikahan adalah melakukan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalin rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. Kalau ruang lingkup, yang pertama memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah dan menghindari cara yang dimurkai Allah. Yang kedua, pernikahan adalah cara yang benar, baik dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga saya mendapatkan nilai A+ dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.